Market analisis untuk hari ini 31 Mei 2022. Oke, di jam 13:40 waktu Indonesia bagian Barat saya merekam. Kita langsung lihat dari ulasan yang sudah sempat kita bahas kemarin. Kita akan update ya kondisi tersebut. Oke, fokus utama diingatkan kembali bahwasanya semua terkait dengan resesi global, kemudian inflasi dan juga slowdown di China. Tapi ada kabar terbaru terkait dengan posisi dari yang kemarin kita sempat bahas terkait dengan Uni Eropa yang sebelumnya di akhir pekan gagal menyepakati embargo minyak. Ternyata di hari Senin 30 Mei berhasil menyepakati sesuai dengan apa yang diajukan oleh Komisi Eropa, ya, di mana larangan impor tersebut berlaku hanya untuk kapal tanker, sementara Hungaria dan juga negara-negara lain yang masih tetap bergantung kepada minyak Rusia itu masih tetap bisa mengimpor via pipa Druzhba Rusia. Jadi ini masih cukup bagus, solusi yang bisa dikatakan semua terakomodir. Kesepakatan tersebut membuat harga minyak mengalami kenaikan seperti yang kita lihat sudah berada di 119, persis dengan apa yang kita duga. Ditambah lagi, posisi yang positif adalah kembali dari Beijing dan Shanghai. Kalau kemarin mereka akan mulai pelonggaran, namun ternyata ada kabar bagus lagi. Otoritas Shanghai mengatakan bahwa mereka sudah berangsur-angsur pulih dan aktivitas untuk pertokoan sudah mulai bisa dibuka dengan pembatasan 75%. Nah, kemudian kita tinggal tunggu besok Rabu 1 Juni apakah akan diumumkan secara resmi apa tidak. Ingat bahwasanya tergantung dari pengumuman resmi tersebut. Kalau sampai gagal atau diundur, maka ini yang akan menjadi pullback dari pergerakan harga minyak, termasuk juga sentimen global, yaitu indeks saham Hang Seng, Asia, dan juga ya secara keseluruhan ya indeks saham global. Technical view 31 Mei 2022 untuk gold, oil, dan juga pound sterling. Tapi untuk pertama kita lihat sekilas DXY perkembangannya. Ini adalah grafik K4. Anda bisa lihat di sini trendline resisten mencoba untuk ditembus. Lebih tepatnya dia sudah berada sedikit di atas, tapi kita akan tunggu apakah ini konsisten apa tidak. Ya, yang surprisingly, walaupun dolar mengalami kenaikan, tapi kita juga lihat bahwasanya emas juga sudah mulai spike sampai 1856 sejauh ini ya. Apakah di grafik daily bisa mengalami kenaikan? Secara candle memang masih tetap turun dan kita tetap memperkirakan akan menyentuh level atau zona support ini ya, trendline kedua. Nah, berarti kenaikan ini dianggapnya sebagai spike ataupun pullback semata, dan kita harapkan nantinya akan turun kembali. Dan ingat bahwasanya kondisi akhir bulan, tingkat permintaan terhadap dolar mungkin kemarin terganggu, bisa saja masih tetap terbuka untuk hari ini. Jadi saya masih tetap waspada dengan kondisi tersebut, walaupun dengan harapan yang paling normalnya adalah harusnya dolar kembali melemah. Nah, terkait dengan US Treasury Yield atau US Bond Yield juga sedang mengalami rebound. Nah, ini yang cukup menarik ya, rebound dari areal yang kita sebut dengan head and shoulder. Belum selesai head and shouldernya, tapi ternyata dia ada pullback mendekati zona neckline, ya, neckline resistance untuk saat ini. Nah, di grafik keempatnya pun dia kecenderungannya sama, ya, sedang mendekati areal resistance. Jadi kita berharap nantinya rejection lagi, sehingga di malam hari kita bisa pastikan emas kembali naik ataupun rally, termasuk juga oil dan juga pound sterling. Nah, sementara itu untuk gold sendiri di grafik H4, karena dia sudah mengalami kenaikan, ingat dengan skema yang kemarin, ada kemungkinan skenario bullish ataupun skenario bearish. Kalau kita perhatikan dari market siklus penurunan, kemudian sekarang dalam siklus kenaikan, dan siklus kenaikan tersebut masih berada dalam tahap kedua, yang artinya masih bisa untuk lanjutkan kenaikan, dengan harapan tentunya harus tembus resisten. Nah, kali ini kita mendapati arealnya masih dalam trend channel turun, yang berarti juga bisa dianggap sebagai bullish flag. Ini bagian bullishnya, ini bagian flagnya, sehingga nantinya yang diharapkan adalah penembusan setinggi areal flagnya atau bullishnya ya. Kalau misalkan saya ambil tiangnya dari sini, area terendah, maka kemungkinan potensi target itu akan berada di sini. Nah, ini yang akan membuka kemungkinan peluang untuk kembali tembus 1900. Tapi hati-hati, karena skema ini bukan terjadi dalam satu hari, tapi juga bisa saja dalam beberapa hari ke depan. Dan juga bahwasanya kita memiliki agenda minggu ini, ya, non-manufacturing PMI ataupun manufacturing PMI, kemudian ADP employment, kemudian juga dengan unemployment rate, dan terakhir adalah non-farm payroll. Sehingga kemungkinan potensinya akan ada kerikil-kerikil tajam yang memungkinkan untuk terjadinya hambatan dalam prosesnya. Nah, di sisi lain teman-teman, kalau misalkan teman-teman perhatikan, bisa saja areal ini bukan terkait dengan bullish flag, melainkan triangle. Coba kita lihat, saya zoom. Pergerakan ini kita anggap resistennya, kemudian dengan areal bawahnya seperti demikian. Nah, berarti kalau misalkan kita menggunakan teritori ini, sebetulnya yang nantinya kita dapatkan adalah teritori dari pola triangle ya. Jadi saya anggap ini bisa membentuk pola triangle
Nah, ini kurang lebih seperti ini, yang artinya berarti bullish triangle ataupun bullish pennant seperti itu, dengan harapan penembusan di resisten 1860.60. Artinya teman-teman boleh follow buy atau lakukan follow breakout saat dia tembus 1860 tanpa harus menunggu level support yang kita inginkan tadi pagi. Nah, tapi hati-hati, yang paling saya inginkan atau yang harapkan adalah dia tembus 1869. Itu yang akan jauh lebih kuat sehingga berhasil mendorong laju kenaikan berikutnya. Kalau Anda memfollow ataupun lakukan buy on breakout di area 1860, yang dikhawatirkan adalah tertahan di 1869. Tapi kalau misalkan pun Anda memilih hal tersebut, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah target pertama yang terdekat tidak boleh terlalu jauh ataupun tidak terlalu tinggi dari 1869. In case mungkin 1865 ataupun 1867. Itu yang paling memungkinkan. Nah, TP kedua Anda boleh setting di atas 1869 karena kemungkinan setelah itu tembus bisa saja terbuka untuk mencapai 1872 ataupun 1876. Ya, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, tapi kalau memang ternyata skema katakanlah untuk mencegah kekhawatiran terkait dengan efek akhir bulan untuk permintaan dolar yang masih ada, bisa saja dia akan tergelincir kembali, maka skema awal saya harap di 1835, 1838 atau maksimum 1840. Itulah zona buy yang cukup bagus untuk hari ini. Sehingga skema pagi tadi terkait dengan buy on dip 1836, 38 masih bisa digunakan, atau opsi yang kedua adalah buy on breakout saat tembus di atas 1860 atau yang paling baik di atas 1869. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari kondisi daily chart, saya ingin tunjukkan kepada Anda posisinya adalah seperti demikian, di mana candlestick dua terakhir itu menunjukkan shooting star yang harus mengalami penurunan. Andai kata penurunan tadi pagi sudah selesai di 1845, maka ini berarti sesuai dengan juga siklus market ya, di mana tekanan penurunan, kemudian sekarang dalam fase recover ataupun kita sebut dengan fase bullish. Nah, berarti diharapkan penurunan tidak lebih besar atau tidak lebih rendah dari zona MA200 yang saat ini berada di 1840. Nah, nantinya yang paling memungkinkan lagi 1867, sehingga nanti kita akan coba nantikan apakah bisa menembus zona 1880 atau 1890 atau tidak. Karena itu adalah menjadi kunci utama sebelum dia nantinya akhirnya melejit kembali di atas 1900. Nah, terkait dengan area yang ditunjukkan di grafik H4, ada satu hal yang cukup menarik. Kalau Anda perhatikan di sini teman-teman, area RSI menunjukkan area low yang sama ya, atau equal low. Sementara kalau kita lihat dari area harga, justru kecenderungannya lebih tinggi. Sehingga ini yang kita sebut dengan potensi bullish divergence. Sehingga dengan demikian Anda tidak perlu menunggu 1840 ataupun 1838. Anda sudah bisa lakukan follow buy begitu dia tembus di atas 1860 atau bahkan di 1869. Nah, kemudian untuk pound sterling sendiri, dia sudah tembus dan dia sudah berada di bawah 1.2600 sesuai dengan target yang kita inginkan, bahwasanya dia harus melakukan sell on breakout di area 1.2610, 1.2620, dan itu berarti kita sudah open sell. Lalu kemudian targetnya yang terpenting adalah pastikan dia tembus dulu 1.2578 ya. Tapi yang jelas Anda boleh hold sell kalau dia bisa tembus di bawah 1.2557. Nah, ini akan mencerminkan target berikutnya penurunan kurang lebih akan berada di kisaran ini. Ya, ini adalah 1.2470-an. Ini didasarkan kepada grafik daily yang semakin dekat dengan resisten trendline, dan akhirnya kita simpulkan dia tidak sanggup untuk mengalami penembusan, apalagi dengan kondisi candlestick kemarin semakin kecil volumenya, sehingga kita simpulkan bahwa memang saatnya bahwa market sedang menunggu. Apa yang ditunggu? Yaitu terkait dengan sinyal pembalikan atau reversal bearish. Nah, dari sisi fundamental sendiri, dengan kesepakatan yang dicapai oleh Uni Eropa terkait dengan embargo minyak mentah Rusia, tentunya itu akan berdampak yang sangat negatif kepada kawasan Eropa dan juga salah satunya berdampak kepada Inggris. Belum lagi fundamental Inggris tidak ada yang mendukung untuk penguatan lebih lanjut. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari crude oil, saya rasa apa yang kita warning di grafik weekly, bahwasanya kita melihat 1816 sampai 1822, maka ini sangat mungkin untuk terjadi lanjutan. Bahkan 1822 bisa saja ditembus dan 1830 kembali dilirik. Nah, terkait dengan hal tersebut, grafik daily sudah menunjukkan harga mulai melintas. Walaupun kita belum simpulkan ini tembus ya, karena kita harus butuh dengan harga ditutup di atas ini. Nah, ini catatannya. Kalau sampai hari ini berhasil ditutup di atas area garis ini teman-teman, berarti besok masih tetap melanjutkan kenaikan dengan asumsi pengumuman terkait dengan rencana reopening China itu tetap berlanjut dan juga confirm, sehingga akan menunjukkan potensi pemulihan dari
tingkat permintaan. Walaupun kita masih tetap berhadapan dengan OPEC Plus, tapi saya rasa OPEC Plus pun tidak akan terlalu banyak berubah. Nah, sehingga kalau diperhatikan dari sini, maka target Fibonacci expansion 161,8%, lanjutan kenaikan itu di 122,56. So, pullback sedikit ataupun dip sedikit, kurang lebih kalau tadi pagi ada 116,89, sementara kita inginnya 116,00 ya. Tapi kalaupun misalkan nanti akan ada koreksi katakanlah di 117,50-an, saya rasa Anda boleh follow buy, artinya Anda ambil saja buy di area tersebut, buy on dip 117,50, atau mungkin yang paling dekat 118,00, karena kemungkinan penembusan masih bisa berlanjut menerobos 120 ya, dengan potensi target berikutnya adalah 122. Nah, tapi yang harus Anda waspadi kalau sampai angka tersebut tergelincir di bawah 115. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.